Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan untuk kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yang harus kita perlu mengerti bahwa Kristus telah mati dan kematiannya itu nyata. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang terlebih-lebih yang tidak seiman dengan kita, mereka itu tidak percaya bahwa Kristus mati. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan bisa jadi manusia? Banyak hal lah pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang mengatakan bahwa Kristus itu tidak mati. Nah, dia waktu disalibkan dan dia akan digantikan oleh yang lain. Dia tidak mati. Nah, dan dia tidak bangkit. Nah, ini ada fakta dalam Alkitab. Kita membaca dalam Lukas 24 ayat 18. Dalam Lukas 24 ayat 18 dikatakan seperti ini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ini adalah suatu bukti nyata bahwa benar-benar Tuhan itu mati. Dan pada saat itu, ini si Kleopas ini adalah salah satu dari murid Yesus atau bisa dikatakan yang percaya kepada Yesus, dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dan ketika itu Tuhan Yesus khusus menampakkan diri kepada mereka setelah dia bangkit. Dia langsung nimbrung di tengah-tengah mereka, tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Apa yang sedang kalian perbincangkan? Lalu itulah tadi dikatakan oleh Klops, masa sih kamu sendiri yang tidak tahu begitu gemparnya, begitu viralnya kalau sekarang ya, begitu viralnya tentang kematian itu, tentang dia itu, bahwa dia benar-benar mati dan telah bangkit. Nah, ini Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Inilah perkataan Paulus, bahwa Kristus telah mati. Kita kenal semua siapa Paulus, yang awalnya adalah bisa dikatakan yang sangat benci dengan Yesus, sangat benci dengan pemberitaan Yesus, karena menurut dia apa yang dikatakan Yesus adalah sesat. Sehingga dia memberontak, karena dia bisa dikatakan salah satu pakar dalam agama Yahudi. Nah, tapi dia sendiri di sini yang menyatakannya, yang tadinya sangat benci kepada Tuhan Yesus, sekarang berbalik setelah dia bertemu dengan Tuhan pada perjalanannya ke Damsyik. Dia telah mati. Nah, jadi berarti pertama di sini bisa kita mengerti bahwa memang benar-benar Kristus itu telah mati. Terus yang kedua, dia mati untuk semua orang, dikatakan tadi di sini, ya. Dia mati untuk semua orang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dalam hal ini kita jangan salah mengerti ya. Semua orang
di sini bukan setiap manusia. Semua orang di sini diartikan adalah semua orang yang percaya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup. Jadi perlu digarisbawahi di sini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ini perlu kita mengerti bahwa bukan semua orang diselamatkan, nggak semua orang. Jadi harus dia percaya kepada Tuhan, dan percayanya itu harus sungguh-sungguh. Kenapa dikatakan harus sungguh-sungguh? Karena banyak juga orang-orang Kristen yang dia rajin ke gereja, dia rajin memberikan persembahan, dan bahkan mungkin melayani juga, tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan bahkan kalau dia mengalami suatu pergumulan, dia mungkin larinya bukan pada Tuhan. Dia berdosa, berdoa, tapi larinya kepada, oh di sana ada alternatif yang bisa menyelesaikan segala masalah. Lalu dia percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Apakah orang-orang yang seperti ini juga beroleh hidup yang kekal? Kalau menurut saya tidak. Yang beroleh hidup yang kekal adalah yang sungguh-sungguh percaya. Nah, seperti Yohanes 3 tadi, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam hal ini juga kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah aku sudah benar-benar percaya? Apakah aku sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengandalkan seluruh kehidupanku kepada Tuhan? Baik dalam pergumulan, baik dalam suka maupun duka. Nah, ini. Terus bisa dikatakan di sini supaya setiap orang yang apa dikatakan Kristus mati untuk semua orang. Ini bisa dikatakan untuk semua orang ini, semua orang yang percaya. Tadi dikatakan kata untuk di sini adalah sebagai pengganti. Yang seharusnya kitanya yang dihukum oleh Tuhan karena upah dosa adalah maut, tapi Yesus sebagai penggantinya. Allah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Dia yang menggantikan hukuman yang seharusnya kita yang menanggungnya. Makanya dikatakan untuk. Ya, dia sebagai penggantinya. Dia korbannya. Kalau dulu zaman perjanjian lama, setiap manusia yang berbuat dosa memberikan korban persembahan yang itu berupa binatang, entah itu domba atau yang lainnya. Tapi ini Kristus sendiri yang telah berkorban untuk kita sekali seumur hidup. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Dia yang telah menggantikanku untuk menghukum, untuk dihukum, ya. Yang dia yang telah menggantikanku untuk dihukum. Jadi sekarang aku jadi hidup. Yang seharusnya aku mati, aku hidup. Jadi kehidupan kita ini bisa dikatakan hidup karena Tuhan. Ya, hidup secara rohani lah sekarang ya. Suatu saat nanti kita akan dipanggil Tuhan. Hidup secara rohani. Kehidupan kita secara rohani ini adalah karena Tuhan. Makanya dikatakan tadi dalam ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Nah, kita hidup tadi adalah karena Tuhan. Karena dia yang telah menggantikan. Kehidupannya telah diberikan kepada kita. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini nih. Kalau misalnya ada orang yang berbuat baik kepada kita, suatu saat kita membutuhkan sekali suatu pertolongan, lalu pertolongan itu datang dari seseorang, pasti pertolongannya itu tak pernah kita lupakan. Kita selalu mengingat pertolongan, ya ampun, begitu baiknya dia kepada saya. Ketika saya butuh, dia ada. Nah, gimana dengan Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri? Apa balasan kita? Jadi pertama di sini, yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
balasan kita kepadanya adalah kita jangan lagi hidup dalam dosa. Makanya dikatakan tadi dalam ayat 15, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi hidup untuk menurut kemauannya sendiri. Tidak lagi hidup menurut kedagingannya sendiri. Tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Selalu berusaha menuruti kehendak Tuhan. Selalu ingin berusaha memuliakan nama Tuhan. Kalau misalnya dia ingin berbuat suatu kesalahan, dia bertanya, jikalau Tuhan ada di hadapanku sekarang, apa kata Tuhan tentang perbuatanku ini? Itu selalu menjadi bahan perenungan bagi dia. Inilah yang dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia selalu merasa, kalau Tuhan ada di tengah-tengahku, apa kata dia tentang perbuatan ini? Pasti dia tidak izinkan. Oleh karena itu, aku juga tidak akan mau. Nah, jadi pertama, kita meninggalkan segala dosa kita. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk kemauannya sendiri. Menurut kedagingannya sendiri. Egonya sendiri. Nah, ini yang perlu kita tinggalkan sebagai orang yang telah diselamatkan. Yang kedua, tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, artinya nggak egois. Mau berbagi dengan orang lain. Mau berbagi dengan orang, berbagi ini dalam hal apa? Ini bisa ada beberapa hal. Kalau kita perhatikan dalam ayat renungan kita pada hari ini, kalau kita lihat judulnya, pelayanan untuk pendamaian. Itu judulnya diberikan oleh Rasul Paulus, pelayanan untuk pendamaian. Berarti tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, kabar baik, keselamatan yang telah kita terima itu, kita bagi kepada orang lain. Kita sampaikan juga kepada orang lain. Kita jangan merasa bangga, yang penting aku selamat. Emang gue pikirin loh, orang Kristen yang sudah diselamatkan tidak boleh berkata seperti itu. Emang gue pikirin, tidak ada lagi kata-kata seperti itu dalam hati kita. Aku memikirkan kamu. Aku tidak merasa senang kalau aku hanya sendiri mendapatkan keselamatan ini, mendapatkan kabar baik ini. Kamu juga harus ikut mendapatkan. Merasa terbeban kita untuk membagikan kabar pendamaian itu. Kenapa dikatakan kabar pendamaian di sini? Pelayanan untuk pendamaian. Karena memang kita diperdamaikan oleh Tuhan. Dulu manusia pertama, Tuhan telah memberikan perintah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi pohon yang satu ini, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu makan buahnya. Tapi oleh godaan ular, yang berupa, iblis berupa ular, tergodalah si Hawa. Sehingga ketika dia makan, dia berikan lagi kepada suaminya Adam, putuslah hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia. Secara rohani putuslah hubungan. Dan suatu saat putus secara jasmani, mati. Dan inilah yang dikatakan Yesus datang ke dunia mendamaikan. Makanya kalau kita merayakan Natal, Raja Damai sudah datang. Raja Damai. Yesus dikatakan Raja Damai. Sekarang kedamaian itu harus kita bagikan kepada orang lain. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk mendamaikan, untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak oleh manusia pertama. Hubungan Tuhan Allah dengan manusia. Sehingga kita sekarang ini merasa bersuka cita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh egois terhadap diri kita sendiri. Kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri terhadap keselamatan itu. Kita harus merasa terbeban untuk membagikan kabar kedamaian itu, kabar sukacita, kabar keselamatan itu kepada orang lain. Nah, terus yang berikutnya, apa yang perlu kita bagikan? Kita harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Mungkin secara materi kalau kita mampu, mungkin secara tenaga kalau kita mampu. Pokoknya apa saja. Apa saja yang bisa kita berikan kepada orang lain, ya kita tolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, ya, kita harus mau seperti Tuhan Yesus yang pada waktu pelayanannya di dunia, ketika dia melihat ada orang susah,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kasih di sana yang berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau orang yang telah diselamatkan dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia selalu tergerak hatinya, nggak bisa melihat orang lain susah, nggak bisa melihat orang lain susah. Dia langsung, apa yang bisa kubantu ya? Apa yang bisa kubantu terhadap orang itu? Nah, itu dia ya. Jadi ini seperti dikatakan tadi di sini, kalau kita baca di ayat 14-nya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ini bisa dikatakan, apa sih ciri-ciri orang yang sudah dikuasai oleh kasih? Ya, apa ciri-ciri orang yang sudah dikuasai oleh kasih? Satu, yaitu tadi, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup buat orang lain juga. Ya, dia mau menolong orang lain. Dia tergerak hatinya untuk membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Dan tergerak selalu hatinya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, jadi saya juga tidak panjang lebar untuk menyampaikan tentang firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15 ini. Semoga nanti teman-teman bisa, saudara-saudaraku, Bapak Ibu bisa menambahkannya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 15, bahwa Engkau yang telah mati untuk kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dan tidak hidup lagi untuk diri kami sendiri. Untuk itu Bapa kami memohon kepadamu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi sekeliling kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa ya Bapak. Engkau berkati setiap kami yang mendengarnya, supaya iman kami semakin bertumbuh dan semakin kami dapat memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.